Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurama Utami Putri dengan NIM F1D020075 dan rekan kelompok saya ada Alfiana Ayuansari dengan NIM F1D02005, ada Alicia Cornelia Wulandari dengan NIM F1D02007, dan ada Nurul Wahida dengan NIM F1D02079. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi organisasi profesi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alicia Cornelia Wulandari. Kepada Alicia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang intermezzo dari organisasi profesi. Secara harfiah, pengertian organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu propes, yang dimana dalam bahasa Yunani bisa dimaknakan menjadi janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Sedangkan secara keseluruhan, organisasi profesional adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi profesional dapat memelihara atau menerapkan suatu standar pelatihan dan etika pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik. Tujuan dari organisasi profesi yaitu tujuan umum dari sebuah organisasi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Cukup sekian dari saya serahkan ke moderator. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Nurul Wahida. Pada Nurul Wahida, kami persilahkan. Materi selanjutnya terkait dengan manfaat organisasi profesi. Manfaat dari organisasi profesi diantaranya yang pertama, mengembangkan dan memajukan profesi, yang kedua, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, dan yang keempat, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Kemudian kode etik dalam organisasi profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kemudian, dampak yang timbul jika tidak diciptakannya kode etik profesi. Yang pertama, terjadinya penyalahgunaan profesi. Yang kedua, kemungkinan mengabaikan tanggung jawab dari profesinya karena tidak ada pedoman dalam suatu organisasi. Yang ketiga, memungkinkan setiap individu untuk mendahului kepentingan pribadinya. Contohnya para pejabat yang korupsi. Yang keempat, jika tidak adanya kode etik profesi, seseorang dapat memberikan image yang buruk dari profesi yang ditekuninya kepada masyarakat. Sedangkan manfaat dari organisasi profesi menurut Brecon, manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan dan memajukan profesi, yang kedua, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi, dan memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Wahida. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Alfiana Yuansari. Kepada Alfiana kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kode etik profesi, di mana kode etik profesi ini merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan
dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etika. Kemudian untuk prinsip dasar kode etik profesi sendiri ada 5. Yang pertama prinsip tanggung jawab profesi, yang kedua prinsip kepentingan publik, yang ketiga prinsip integritas, yang keempat prinsip objektivitas, dan yang terakhir prinsip perilaku profesional. Selanjutnya adalah penyebab pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Contohnya seorang dosen yang memberikan nilai tinggi kepada para mahasiswanya dikarenakan mahasiswa tersebut keponakan dosennya. Yang kedua, ada pengaruh jabatan. Misalnya seorang yang ingin masuk ke dalam akademi polisi, dia harus membayar puluhan juta rupiah kepada ketua polisi di daerahnya. Kapolsek tersebut menyalahgunakan jabatannya. Yang ketiga, pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran tersebut dan tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang keempat, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Ada beberapa contoh contoh organisasi profesi di Indonesia. Yang pertama ada Ikatan Ahli Informatika Indonesia, ada Ikatan Konselor Indonesia, Asosiasi Sarjana Teknik dan Insinyur Sipil Indonesia, Himpunan Ahli Teknik Hidraulika Indonesia, Himpunan Ahli Elektro Indonesia, Badan Kerja sama Teknik Mesin Seluruh Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alfiana. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pemaparan materi sebelumnya. Adapun fungsi organisasi profesi diantaranya yaitu sebagai fungsi pemersatu dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Sebagai fungsi pemersatu artinya organisasi profesi mampu menyatukan anggotanya demi tujuan bersama. Hal ini dikarenakan mereka memiliki motif yang sama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami sangat terbuka untuk saran dan masukan yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.